Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hiduplah seorang petani bawang merah bernama Pak Joko. Ia berasal dari keluarga petani yang telah turun-temurun menggarap tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak kecil, Pak Joko sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan sebagai petani. Setiap hari, ia membantu orang tuanya menanam dan merawat bawang merah di ladang yang tidak begitu luas, namun cukup untuk memberikan nafkah bagi keluarga mereka. Namun, meskipun hidup di tengah alam yang subur dan berlimpah, petani bawang merah di daerah ini harus menghadapi banyak tantangan. Mulai dari cuaca yang tidak menentu, serangan hama yang merusak tanaman, hingga harga bawang merah yang sering tidak stabil di pasar. Keadaan ini menjadi masalah besar, karena harga yang fluktuatif seringkali membuat petani merasa tertekan, bahkan merasa putus asa. Pak Joko, yang saat itu masih seorang pemuda, tidak mau menyerah pada keadaan. Ia bertekad untuk bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya, bahkan jika itu berarti harus menghadapi berbagai rintangan yang datang. Di tengah kondisi yang sulit, ia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang cara bertani yang lebih efektif dan efisien. Ia mulai membaca buku-buku pertanian, mengikuti seminar, dan berdiskusi dengan petani lain yang lebih berpengalaman. Suatu hari, Pak Joko bertemu dengan seorang ahli pertanian yang mengajarkan teknik budidaya bawang merah yang lebih modern. Ahli tersebut mengenalkan kepada Pak Joko tentang cara menanam bawang merah menggunakan metode yang lebih efisien, mulai dari penggunaan pupuk organik, pengelolaan air yang lebih baik, hingga pemilihan varietas bawang merah yang lebih unggul. Namun, untuk menerapkan teknik-teknik baru ini, Pak Joko harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ia harus membeli peralatan baru, pupuk, dan benih yang berkualitas. Sumber dana yang terbatas membuatnya bingung, tetapi tekadnya yang kuat untuk mengubah nasib membuatnya terus berusaha mencari jalan keluar. Ia mulai meminjam uang dari saudara dan teman-temannya, meskipun dengan risiko yang besar. Setelah mendapatkan modal yang cukup, Pak Joko pun mulai menerapkan ilmu yang ia dapat. Ia mengganti metode tradisional yang selama ini digunakan dengan teknik baru yang lebih modern. Pertama-tama, ia memperbaiki sistem irigasi di ladangnya agar tanaman bawang merah mendapat pasokan air yang cukup. Ia juga mulai menggunakan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dan lebih bermanfaat bagi kesuburan tanah. Namun, meskipun sudah melakukan banyak perbaikan, masalah tak berhenti begitu saja. Hama yang datang tiba-tiba menyerang tanaman bawang merahnya. Tanaman yang sebelumnya tampak sehat dan segar, kini mulai menguning dan layu. Pak Joko pun merasa terpuruk, namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk mencari solusi dengan berkonsultasi pada ahli pertanian dan petani lain yang sudah berpengalaman. Setelah berbagai upaya, Pak Joko akhirnya berhasil menemukan cara yang tepat untuk mengatasi hama yang menyerang tanamannya. Ia mulai menggunakan pestisida organik yang lebih aman bagi tanaman dan lingkungan. Perlahan, tanaman bawang merahnya mulai pulih meskipun tidak sepenuhnya sempurna. Namun, Pak Joko tetap bersyukur karena hasil panennya semakin membaik. Pada musim panen pertama setelah menggunakan metode baru, Pak Joko merasakan hasil yang lebih memuaskan. Tanaman bawang merah yang ditanamnya tumbuh dengan sehat dan menghasilkan umbi yang lebih besar dan lebih berkualitas. Namun, masih ada tantangan besar yang harus dihadapinya. Harga bawang merah yang tidak stabil. Saat harga bawang merah di pasar turun, Pak Joko merasa sangat tertekan. Ia sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mengembangkan usahanya, tetapi harga jual yang rendah membuatnya merasa rugi. Ia bahkan sempat berpikir untuk menyerah dan kembali ke pekerjaan lain yang lebih aman. Namun, ia selalu ingat pesan dari orang tuanya, jangan pernah menyerah jika belum berjuang habis-habisan. Dengan tekad yang semakin kuat, Pak Joko tidak hanya berhenti pada satu cara untuk meningkatkan penghasilannya.
Ia mulai mencoba untuk menjalin kemitraan dengan beberapa pengepul bawang merah agar bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Selain itu, ia juga mulai mencari pasar di luar daerah untuk menjual hasil panennya. Ia bahkan mulai mencoba untuk memasarkan bawang merah secara langsung ke pasar besar dan ke beberapa supermarket. Dengan kerja keras dan kegigihannya, perlahan-lahan usaha Pak Joko mulai menunjukkan hasil yang positif. Ia bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panennya, dan secara perlahan mampu melunasi utang-utang yang ia pinjam untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Dalam beberapa tahun, Pak Joko tidak hanya menjadi petani bawang merah yang sukses, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak petani muda di desanya. Namun, perjalanan Pak Joko tidaklah mulus. Ia masih harus menghadapi tantangan lain yang lebih besar, seperti perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertaniannya dan persaingan yang semakin ketat di pasar. Namun, dengan pengalaman yang semakin matang dan dukungan dari masyarakat sekitar, Pak Joko tetap berusaha untuk mengatasi setiap masalah yang muncul. Bagi Pak Joko, kesuksesan bukan hanya tentang meraih keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ia mulai mendirikan kelompok petani di desanya untuk berbagi ilmu dan pengalaman tentang cara bertani yang lebih modern. Ia ingin agar petani-petani lain juga bisa merasakan keberhasilan yang sama seperti yang ia raih. Setelah beberapa tahun menggeluti dunia pertanian bawang merah, Pak Joko merasa sudah mencapai sedikit titik terang dalam usahanya. Hasil panen semakin meningkat, dan ia mulai merasakan keuntungan yang stabil meskipun harga bawang merah di pasar masih terus berfluktuasi. Namun, perjalanan yang dilalui tidak semulus yang dibayangkan. Setiap langkahnya selalu disertai dengan ujian yang tak terduga. Pada suatu musim penghujan, terjadi bencana alam yang menghancurkan sebagian besar tanaman bawang merah milik Pak Joko. Hujan lebat yang disertai dengan angin kencang merusak sistem irigasi yang baru saja ia bangun, menyebabkan genangan air yang berlebihan di ladangnya. Tanaman bawang merah yang telah tumbuh dengan subur tiba-tiba terendam air. Meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan tanaman, tidak sedikit yang gagal panen. Hasil panennya hancur, dan ia merasa sangat terpukul. Namun, Pak Joko tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa dunia pertanian penuh dengan ketidakpastian, dan ia harus mampu beradaptasi dengan setiap kondisi yang ada. Setelah hujan reda, ia mulai memperbaiki saluran irigasi dan memeriksa setiap sudut ladang untuk melihat apakah ada cara untuk memulihkan tanaman yang tersisa. Keberanian dan kesabaran menjadi kunci dalam menghadapi bencana ini. Meski mengalami kerugian besar, Pak Joko tak membiarkan dirinya terpuruk. Ia mulai mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia berkonsultasi dengan para ahli pertanian dan mempelajari lebih lanjut tentang cara bertani yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah membangun sistem irigasi yang lebih efisien dan mengadopsi teknik pertanian konservasi yang mengutamakan pengelolaan tanah dan air secara berkelanjutan. Namun, selain bencana alam, Pak Joko juga harus menghadapi masalah lain, yaitu harga bawang merah yang semakin sulit diprediksi. Di saat-saat tertentu, harga bawang merah melonjak tinggi, namun di saat yang lain harga jatuh drastis, membuat para petani kesulitan. Terlebih, masuknya bawang merah dari luar negeri dengan harga yang lebih murah membuat persaingan semakin ketat. Hal ini membuat Pak Joko merasa semakin terjepit. Banyak petani kecil yang mulai menjual tanah mereka karena merasa tidak mampu bersaing. Pak Joko merasa frustrasi, tetapi ia kembali teringat pada masa-masa ketika ia pertama kali memutuskan untuk bertahan. Jika orang lain bisa sukses, kenapa saya tidak, pikirnya. Ia pun memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mengubah arah usaha. Alih-alih berfokus hanya pada penjualan bawang merah secara tradisional, Pak Joko mulai mengembangkan usaha diversifikasi dengan mengolah bawang merah menjadi produk olahan. Ia mulai memproduksi bawang merah goreng dan bawang merah bubuk yang dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Melalui riset pasar yang cermat,
Pak Joko menemukan bahwa produk olahan bawang merah banyak diminati, terutama di kalangan konsumen yang mencari makanan siap saji atau bahan masakan yang praktis. Ia pun mulai memperkenalkan produk-produk olahan tersebut melalui berbagai saluran pemasaran, termasuk media sosial, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak lama setelah itu, usaha pengolahan bawang merah milik Pak Joko mulai berkembang pesat. Ia membuka pabrik kecil untuk memproduksi bawang goreng dan bawang bubuk dalam skala yang lebih besar. Dengan kualitas yang terjaga dan harga yang kompetitif, produk olahan bawang merahnya laris manis di pasar. Ia juga berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa supermarket besar untuk memasarkan produknya di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini membuat Pak Joko merasa lebih percaya diri dalam menjalani usahanya. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat meskipun dunia pertanian sering menghadirkan tantangan besar. Dengan pendapatan yang lebih stabil dari usaha olahan bawang merah, ia bisa lebih leluasa dalam mengelola ladangnya dan mengurangi ketergantungan pada harga pasar yang fluktuatif. Pak Joko mulai mengembangkan usaha dengan membuka cabang-cabang pengolahan bawang merah di beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Ia tidak hanya memproduksi bawang goreng dan bawang bubuk, tetapi juga mencoba mengembangkan produk-produk baru yang berbasis bawang merah, seperti keripik bawang dan saus bawang. Semua produk olahan tersebut dijual dengan merek yang ia bangun sendiri, yakni Bawang Jaya. Kesuksesan ini tidak datang begitu saja. Namun Pak Joko tahu bahwa pencapaiannya adalah hasil dari kerja keras, kegigihan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ia merasa bangga bisa melewati berbagai rintangan dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama para petani yang kini ikut bekerja di usahanya. Pak Joko juga aktif mengajak petani-petani lokal untuk bergabung dengan kelompoknya agar mereka bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Di tengah-tengah kesuksesan yang diraihnya, Pak Joko tidak pernah lupa dengan prinsip awal yang membuatnya bertahan, berbagi ilmu dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Ia mulai melatih petani-petani muda dan membagikan pengetahuan yang ia miliki dengan harapan agar mereka bisa mencapai kesuksesan seperti dirinya. Namun, puncak keberhasilan yang ia capai tidak membuat Pak Joko merasa puas. Ia masih memiliki impian yang lebih besar, yaitu menjadikan Kabupaten Brebes sebagai pusat pengolahan bawang merah terbesar di Indonesia. Ia terus berinovasi, menggali peluang baru, dan berusaha menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usaha yang sudah ia bangun dengan susah payah. Pak Joko selalu yakin bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan rasa syukur, tidak ada yang tidak mungkin. Perjuangannya untuk mencapai kesuksesan bukan hanya sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa petani Indonesia bisa menjadi pengusaha sukses yang mampu bersaing di pasar global. Setelah bertahun-tahun mengelola usaha pertanian dan pengolahan bawang merah, Pak Joko merasakan bahwa pencapaiannya masih jauh dari titik akhir. Meskipun ia telah berhasil membangun usaha yang stabil dan menguntungkan, tekadnya untuk menjadikan Kabupaten Brebes sebagai pusat produksi dan pengolahan bawang merah terbesar di Indonesia masih menyala. Ia tahu, kesuksesan yang ia raih bukan hanya miliknya, tetapi juga milik para petani yang telah mendukungnya sejak awal. Dengan semangat yang membara, ia berencana untuk memperluas usaha dan memberikan dampak yang lebih besar kepada komunitas petani di seluruh Indonesia. Pak Joko memutuskan untuk memperkenalkan inovasi lebih lanjut dengan memodernisasi fasilitas produksinya. Ia mulai berinvestasi dalam teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi produksi, seperti mesin pemotong bawang otomatis dan sistem pengeringan yang lebih cepat dan hemat energi. Dengan langkah ini, ia berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengurangi kualitas produk. Namun, semakin besar usaha yang dijalankannya, semakin besar pula tantangan yang dihadapinya. Salah satu masalah utama yang ia hadapi adalah keterbatasan tenaga kerja terampil. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, Pak Joko membutuhkan lebih banyak karyawan yang memiliki keterampilan khusus dalam mengolah bawang merah. Untuk itu,
Ia mulai mendirikan sekolah pelatihan bagi para petani dan pekerja lokal di Brebes untuk memberikan mereka keterampilan yang dibutuhkan dalam pengolahan bawang. Melalui program ini, Pak Joko tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengubah nasib mereka. Banyak petani dan pemuda di desanya yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh tani, kini mulai mengembangkan keterampilan baru dan bekerja di industri pengolahan bawang. Hal ini memberikan dampak positif yang besar, baik bagi perekonomian desa maupun kehidupan pribadi mereka. Mereka yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari ladang bawang merah, kini memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih stabil. Pak Joko juga melihat pentingnya diversifikasi produk untuk menjaga kelangsungan usaha. Oleh karena itu, ia mulai bereksperimen dengan produk-produk baru berbasis bawang merah yang lebih inovatif. Salah satunya adalah menciptakan produk minuman kesehatan berbahan dasar bawang merah yang dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Produk ini mendapat respon positif dari pasar, terutama di kalangan konsumen yang peduli dengan kesehatan. Tak hanya itu, ia juga memperkenalkan produk kecantikan yang terbuat dari ekstrak bawang merah yang banyak diminati oleh kaum wanita yang ingin merawat kulit mereka dengan bahan alami. Inovasi-inovasi tersebut membuka peluang baru bagi usaha Pak Joko dan menjadikannya semakin dikenal di berbagai wilayah. Produk-produk baru ini tidak hanya dijual di pasar domestik, tetapi juga mulai diekspor ke luar negeri, termasuk ke beberapa negara Asia dan Eropa. Ini merupakan pencapaian besar bagi seorang petani yang dulunya hanya menanam bawang merah dengan cara tradisional. Namun, dengan kesuksesan yang terus berkembang, Pak Joko juga menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Salah satunya adalah masalah persaingan yang semakin ketat. Banyak perusahaan besar yang mulai melihat potensi bisnis bawang merah dan mencoba masuk ke pasar yang sama. Pak Joko menyadari bahwa untuk tetap bertahan di pasar yang semakin kompetitif, ia harus terus berinovasi dan menjaga kualitas produknya. Ia berfokus pada strategi diferensiasi yang memposisikan produk-produknya sebagai produk premium dengan kualitas terbaik dan terus mempertahankan hubungan baik dengan petani-petani kecil yang menjadi mitra utamanya. Tak hanya itu, Pak Joko juga mulai melihat pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dalam setiap langkah bisnisnya. Ia mulai menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan untuk mengoperasikan pabrik dan sistem irigasi yang lebih efisien. Ia juga mulai mengedukasi petani-petani di desanya tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mengurangi dampak negatif dari pertanian terhadap lingkungan. Dengan langkah-langkah yang diambilnya, Pak Joko semakin dikenal sebagai seorang pengusaha yang tidak hanya peduli pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Keberhasilannya dalam menjalankan bisnis dengan prinsip yang baik membawa dampak positif yang besar, baik bagi perekonomian daerah maupun bagi generasi penerus yang ia latih untuk mengelola usaha pertanian secara lebih modern dan ramah lingkungan. Seiring berjalannya waktu, Pak Joko mulai memikirkan tentang warisan yang ingin ia tinggalkan. Ia sadar bahwa hidupnya yang penuh perjuangan ini harus membawa perubahan yang lebih luas. Ia ingin agar perjuangannya menjadi contoh bagi petani-petani muda di Indonesia, agar mereka tidak hanya bertani untuk bertahan hidup, tetapi juga bisa menciptakan peluang dan menciptakan perubahan melalui inovasi dan kreativitas. Pak Joko mulai mendirikan sebuah yayasan untuk membantu petani-petani muda dan masyarakat desa yang ingin memulai usaha pertanian atau pengolahan produk-produk pertanian. Yayasan ini tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pelatihan dan pembinaan dalam hal pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Tujuan dari yayasan ini adalah untuk menciptakan generasi petani yang lebih maju dan mampu bersaing di pasar global. Warisan Pak Joko bukan hanya berupa usaha yang sukses, tetapi juga berupa perubahan pola pikir masyarakat desa yang kini lebih terbuka pada inovasi dan kemajuan. Ia berhasil membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, seorang petani bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa.
Ia tidak hanya mengubah nasib dirinya, tetapi juga nasib banyak orang di sekitarnya. Pada akhirnya, Pak Joko bukan hanya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pahlawan bagi para petani di Indonesia. Ia telah memberikan kontribusi besar dalam membangun perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengubah paradigma pertanian di tanah air. Warisan yang ditinggalkannya akan terus dikenang oleh generasi mendatang sebagai contoh bahwa dengan keberanian untuk bermimpi dan berinovasi, kesuksesan bisa diraih bahkan oleh mereka yang berasal dari latar belakang yang sederhana. Cerita perjalanan Pak Joko ini menjadi bukti nyata bahwa perjuangan, meskipun penuh tantangan dan rintangan, akan selalu membuahkan hasil yang manis bagi mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Perjuangan seorang petani bawang merah di Kabupaten Brebes ini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik petani maupun pengusaha muda, untuk terus berjuang dan berinovasi demi masa depan yang lebih baik.